Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah SWT telah pertemukan lagi dalam risalah hati kali ini. Dan dialah Allah Zat yang maha baik, pengasih, penyayang, ar-Rahman, ar-Rahim, senantiasa menginginkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan inilah yang akan menjadi tema kita kali ini, dalam obrolan kita kali ini, yaitu halalan thayyibah. Halal berasal dari bahasa Arab hala, yahilul, hilan, yang artinya membebaskan dan membolehkan. Menurut Al-Quran, semua makanan yang baik dan bersih adalah halal dan terlepas dari ikatan bahaya duniawi. Dikaitkan dengan hukum Islam, halal berarti segala sesuatu yang dibolehkan agama. Baik bersifat sunnah, anjuran untuk dilakukan, makruh, anjuran untuk ditinggalkan, ataupun mubah, boleh-boleh saja. Segala yang ada di alam semesta ini halal untuk digunakan, sehingga makanan yang terdapat di dalamnya juga halal. Karena itu Al-Quran mengecam mereka yang mengharamkan rizki halal yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Kehalalan pun jadi syarat utama bagi makanan yang boleh dimakan dan telah ditetapkan hukum syara. Sedangkan kata thayyib berarti lezat, baik, dan sehat. Selain itu, thayyib juga bermakna gizi, yaitu sebuah zat yang baik yang diperlukan oleh tubuh manusia. Artinya, makanan halalan thayyiban menurut penjelasan Al-Quran adalah segala yang baik dan wajar dimakan. Yang baik untuk jiwa, tidak membahayakan badan dan akal manusia, mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia, serta dimakan dalam takaran yang cukup dan seimbang. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, maha sempurna. Subhanallah, maha suci Allah. Allah SWT terbebas daripada kesalahan, terbebas daripada segala macam kekurangan, terbebas dari segala macam keburukan. Maha Raja di Raja. Dan dialah Allah SWT yang senantiasa menginginkan yang terbaik untuk setiap hambanya. Namun kadang hambanya melupakan hal ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu buruk menimpa dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Sakit jasmani, sakit perut, sakit kepala, masuk angin, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam hubungan antara hamba dengan Rabb, dengan Allah. Kadang kita sering mengeluh, saya sudah banyak berdoa tapi belum dikabulkan juga. Saya sudah banyak ibadah tapi belum juga terkabul. Saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Saya sudah beramal ini, beramal itu. Tapi Allah belum juga turunkan nusrahnya, pertolongannya. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, inilah perkara yang berhubungan erat dengan tema kita kali ini, yaitu halalan thayyiban. Dari mana hubungannya? Subhanallah. Guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat baiknya untuk memerintahkan kita, menyuruh kita untuk mengkonsumsi perkara yang halal, thayyib. Halalan thayyibah, perkara yang baik, perkara yang lezat. Begitu ulama sampaikan, halalan thayyibah, yang terbaik, yang terlezat, terbaik, berkualitas, super gizi terbaik, dan lain sebagainya. Yang terbaik, yang paling bersih, yang paling terpilih, yang terbaik.
Contohnya makanan. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang subur, makmur. Apapun bisa kita temui di dalam negeri yang kaya ini. Ini satu nikmat Allah, kita dihidupkan di sebuah negeri yang kaya akan sumber daya alam. Dan sumber daya alam ini sangat berkaitan erat dengan manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan daripada alam, dari tanah. Maka apa yang dikonsumsi oleh manusia berasal daripada tanah. Sungguh sangat mudah di negeri kita ini untuk menumbuhkan tanaman-tanaman, buah-buahan, makanan-makanan yang bergizi, yang berkualitas. Karena memiliki tanah yang subur. Ini satu nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kita tidak memperdulikan hal ini. Sehingga baru sadar ketika sakit perut, karena mengkonsumsi makanan tidak terseleksi dengan baik. Jauh daripada 4 sehat 5 sempurna misalkan. Lalu ketika berdoa, Masya Allah, banyak doa yang sering tidak terkabulkan oleh Allah SWT. Kita sering mengeluh, amal dan doa yang kita buat sepertinya tidak sampai kepada Allah. Maka ulama sampaikan, ini bermasalah dalam perkara halal dan thayyibah. Satu ikhtiar bagi kita untuk mengkonsumsi makanan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik. Bahkan ini sangat berhubungan erat dengan doa-doa kita. Karena ulama sampaikan, barang siapa mengkonsumsi makanan yang haram, yang tidak halal lagi thayyib, maka doa-doanya tidak akan sampai kepada Allah. Terhambat. Makanan haram dapat menghambat doa seorang hamba sampai kepada Rabb-Nya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu dari segi kehidupan sehari-hari atau kesehatan jasmani pun sangat berpengaruh. Jadi itu dia ulama sampaikan kenapa Allah melarang kita untuk memakan ini, contohnya babi. Kenapa Allah perintahkan kita untuk melarang kita untuk memakan babi? Babi ini haram. Kalau babi haram, kenapa Allah ciptakan? Kalau tidak boleh dikonsumsi, kenapa diciptakan? Maka ulama sampaikan ini adalah bagian daripada ujian untuk manusia. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang ingkar kepada Allah. Karena sesungguhnya hidup kita di dunia ini salah satu diantaranya adalah ujian. Segala yang buruk pasti datang daripada diri kita, daripada hamba Allah SWT yang mencoba melanggar setiap larangan Allah SWT. Manusia dapat saja memakan segala jenis makanan yang ada di bumi. Namun, semua itu harus baik dan cocok untuk tubuh dan jiwa manusia. Karena itu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar makanan tersebut mempunyai nilai makanan yang halalan thayyiban. Seperti halal. Makanan halal dibedakan atas bahan makanan nabati atau makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewani dari hewan, dan olahan atau campuran dari keduanya. Selain halal, setiap makanan pun harus thayyib atau lezat. Meski lezat, makanan tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan, pas gizinya, tidak berlebihan mendapat dan mengolahnya, dan tidak berlebihan saat disajikan. Segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada kita adalah baik, manfaat, dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT adalah buruk, mudarat bagi kita hambanya. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk tidak, contohnya mengkonsumsi barang atau makanan yang haram, itu tandanya kita diwajibkan oleh Allah untuk mendapatkan surga. Ketika nanti di akhirat, di dunia
berarti kita diwajibkan oleh Allah SWT untuk hidup yang sehat. Lalu ketika Allah memerintahkan kita atau melarang kita kepada satu perkara, berarti perkara itu buruk bagi kita. Dan Allah mengharamkan neraka bagi kita, bagi hambanya. Begitulah ulama sampaikan makna daripada perintah Allah dan larangan Allah SWT. Oleh karena itu, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT memerintahkan kita untuk mengkonsumsi segala sesuatu makanan yang halal, halalan thayyibah, halalan thayyibah, yang terbaik, yang terlezat, yang ternikmat, yang terbersih, yang paling berkualitas, yang paling bergizi. Sungguh mulia Allah, sungguh suci, maha suci Allah SWT. Apa-apa yang datang daripada Allah pasti yang terbaik untuk hambanya. Namun kadang hambanya berprasangka lain kepada Allah, sehingga Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, jika seorang hamba mencoba untuk melanggar perintah Allah, dia tidak sadar bahwa dia sedang membantah tawaran nikmat atau tawaran kebahagiaan daripada Allah SWT. Kehidupan dunia sementara saja. Tapi di dalam kehidupan yang sementara ini, Allah tetap menginginkan sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Sampai hambanya ini berada di akhirat, berada di sisi Allah SWT. Sungguh Allah menginginkan yang terbaik, dan Allah menawarkan yang terbaik, bahkan memerintahkan kepada yang terbaik. Sampai kepada tempat terbaik, surganya Allah SWT. Maka sesungguhnya setiap yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya itu adalah perkara yang terbaik dari Allah, Rabb, untuk hambanya. Perkara yang terbaik, segala sesuatu yang terbaik ini datang pasti daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang buruk pasti datang daripada diri kita, daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencoba melanggar setiap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah siapkan segala sesuatu yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah perintahkan kita untuk beramal yang baik hingga kita sampai kepada tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, contoh yang paling terbaik. Begitu kata Allah dalam Al-Quran, uswatun hasanah. Senantiasa mengkonsumsi makanan-makanan terbaik. Maka dijadikan sunnah bagi umatnya. Ketika umatnya mengkonsumsi madu, konsumsi susu, zaitun, dan lain sebagainya, sesuatu yang terbaik. Bahkan kendaraan Rasulullah SAW adalah kendaraan yang terbaik. Begitulah Rasulullah SAW, manusia terbaik, contoh yang terbaik, dan mengajarkan kita perkara yang terbaik. Dialah Allah yang Maha menciptakan. Allah lah yang tahu mana yang terbaik dan apa yang terbaik bagi setiap ciptaan-ciptaannya. Makan makanan yang halal merupakan kunci untuk membuka pintu kebersihan hati, bertutur kata yang baik, dan pancaran hikmah. Orang yang mengkonsumsi makanan yang haram atau diperoleh dengan cara yang haram adalah sebaliknya. Seseorang harus makan makanan yang halal. Karena merupakan kewajiban, maka mencari sesuap nasi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Perut kita harus diisi dengan makanan dan minuman yang halal dan baik. Karena itulah, pilihlah makanan yang halal.
Jika makanan dan minuman yang dikonsumsi halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula, maka makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita akan menjadi darah dan daging yang melahirkan energi positif serta memudahkan langkah seseorang melakukan amal-amal mulia. Ketika anak-anak kita diberi makanan dan rezeki yang halal, mereka akan mudah dibimbing dengan akhlak mulia. Mereka juga akan mudah melangkah kepada kebaikan-kebaikan sehingga impian mendapat anak yang soleh-soleha akan terwujud. Pada akhirnya kembali kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kehidupan yang terbaik. Cara kehidupan masing-masing orang tidak dibenarkan. Cara hidup orang Sunda belum tentu benar. Cara hidup orang Jawa belum tentu benar. Cara hidup orang Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Irian, bahkan Eropa belum tentu benar. Yang pasti cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka halalan thayyibah bagian daripada cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulailah kita kembali kepada Allah, kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mulai perkara yang terkecil dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, hiduplah dengan cara Nabi SAW. Hiduplah dengan cara yang halal dan thayyib. Insya Allah, ridha Allah akan bersama kita. Kita pun akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan yang sementara ini, bahkan sampai ke akhiratnya Allah SWT. Jangan coba-coba berpikir untuk melanggar perintah Allah. Jangan coba-coba berpikir atau mencoba untuk menjauhi kehidupan Rasulullah SAW, cara hidup Rasulullah SAW. Karena memang itulah cara hidup yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha tahu. Al-Khaliq wallah, dialah Allah yang Maha menciptakan. Allah lah yang tahu mana yang terbaik dan apa yang terbaik bagi setiap ciptaan-ciptaannya. Semoga Allah memberikan kita faham dan semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa mengkonsumsi makanan terbaik yang halal dan thayyib. Pada akhirnya segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT karena kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa buat apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Dialah Allah yang Maha merencanakan segala sesuatu, Maha memiliki, Maha menciptakan. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'man kafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kaman bagi dzalali wa zikr karim wa adbi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Apabila ya Allah dalam kehidupan kami ya Allah, begitu banyak ya Allah makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kami ya Allah. Segala sesuatu yang haram yang masuk dalam kehidupan kami ya Allah, ampunilah kami ya Rabb. Mulai saat ini ya Allah, bimbinglah diri-diri kami ya Allah. Beri kami hidayah ya Allah untuk senantiasa hidup dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk senantiasa hidup dengan halal dan thayyibah. Ya Arhamar Rahimin, bantu dan tolonglah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya undur diri. Semoga Allah SWT memberikan kita faham dan memberikan kita kemudahan untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Akhir kata saya undur diri. Semoga Allah memperjumpakan kita kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.